Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambu Angka dengan NIM B1 B1 21 019 dari program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Baik, di sini saya akan membahas tentang pajak pusat. Eh, Sebelumnya kita harus perlu tahu dulu apa sih eh, pajak pusat itu. Pajak pusat atau pajak nasional adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah suatu negara pada tingkat nasional atau federal. Pajak ini digunakan untuk mendanai berbagai program dan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan banyak lagi. Pajak nasional bisa bervariasi termasuk pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya dan membiayai kebijakan-kebijakan publik. Nah, baik, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis pajak nasional. Itu ada tiga. Yang pertama itu adalah jenis pajak menurut golongan, itu ada dua. Yang pertama itu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak menurut sifatnya ada dua, pajak subjektif dan pajak tujuan. Dan pajak menurut lembaga pemungutan itu ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi bangunan, dan bea materai. Nah, pertama di sini kita akan membahas tentang pajak menurut golongan, yaitu pajak langsung. Apa sih pajak langsung itu? Pajak langsung adalah pajak yang biasanya yang tidak bisa dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Artinya pajak ini harus ditanggung oleh diri sendiri. Pelaksanaan kewajiban atas pajak langsung ini dilakukan selama wajib pajak memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat dan ketentuan undang-undang. Pajak langsung juga ada dasarnya melekat pada pribadi wajib pajak, sehingga untuk pelaksanaan dan hak dan kewajibannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya adalah pihak penghasilan, pajak bumi bangunan, dan pajak kendaraan bermotor, yaitu karena emang atas dasar kepemilikan diri sendiri, bukan milik orang lain. Dan yang kedua itu ada pajak tidak langsung. Ya. Pajak tidak langsung adalah jenis pajak yang dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak ketiga atau orang lain. Wajib pajak memiliki izin untuk menyelesaikan atau menyerahkan pembayaran dengan diwakili oleh pihak lain. Penyerahan yang berwenang ini juga harus ditegaskan oleh adanya suatu peristiwa yang memungkinkan bagi wajib pajak untuk mengalihkan kewajiban perpajakannya kepada individu atau badan yang ditunjuk sebagai pihak untuk membayar sejumlah pajak tertentu. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN, eh, pajak bea masuk, pajak ekspor. Nah, selanjutnya ada pajak menurut sifatnya. Pajak menurut sifat itu yang pertama adalah pajak subjektif. Pajak subjektif itu adalah keadaan pajak yang pengenaannya dengan memperhatikan subjeknya atau keadaan pribadi wajib pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan atau PPH. Eh, Tujuannya, sedangkan untuk pajak tujuan yaitu adalah pajak yang pengenaannya berdasarkan objek, baik keadaan berupa benda ataupun perbuatan atau peristiwa yang menimbulkan kewajiban untuk membayar pajak dan tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Itu adalah subjek pajaknya ataupun tempat tinggal. Contohnya itu seperti pajak pertambahan nilai atau yang sering disebut dengan PPN. Nah, selanjutnya itu adalah pajak menurut lembaga pemungutan. Itu ada pajak penghasilan atau PPH.
PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. PPh yang merupakan jenis pajak pusat yang mana ketentuan PPh ini diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan dan aturan-aturannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, subjek pajak dikenai atas penghasilan yang diterima ataupun diperolehnya selama 1 tahun, atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Seperti PPh dapat itu dikenakan secara final dan tidak final. Selanjutnya itu ada pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa masuk dalam kategori pajak pusat yang ketentuannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang PPN, yang mana adalah PPN ini adalah jenis pajak yang dikenakan terhadap penyerahan, pemanfaatan, impor, ekspor barang atau jasa yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Dikenakan berdasarkan atas objek pajak, sehingga PPN termasuk dalam jenis pajak tujuan. Dan dalam ketentuan PPN, selain pembagian antara objek pajak dan bukan objek pajak, dikenal juga istilah objek pajak yang dibebaskan dan objek pajak yang tidak dipungut oleh PPN. Selanjutnya, pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. Sama seperti PPN, ketentuan pajak penjualan atas barang mewah ini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Undang-Undang PPN. Terus PPNBM ini adalah jenis pajak yang dikenakan terhadap impor barang mewah atau penyerahan barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di daerah perbean dalam kegiatan usaha ataupun pekerjaan. PPNBM ini dikenakan hanya 1 kali pada waktu penyerahan barang mewah atau pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor barang tersebut. Selanjutnya itu ada pajak bumi bangunan atau sering disingkat dengan PBB. PBB adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan. PBB ini merupakan pajak pusat yang ketentuannya juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan juga STDD Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, bahwasannya tidak semua permukaan bumi, tubuh bumi di bawahnya, dan bangunan dikenai PBB. Beberapa pengenaan PBB diberikan pada objek yang pertama itu digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Dan juga digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, ataupun sejenisnya. Dan juga digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan perlakuan timbal balik, dan digunakan oleh badan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Dan selanjutnya itu kita masuk bea materai. Bea materai itu adalah pajak yang dikenakan atas dokumen. Dokumen tersebut dapat berupa sesuatu tulisan ataupun ditulis, baik itu dalam bentuk tulis tangan, cetakan, ataupun elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti ataupun keterangan. Dokumen yang wajib dibubuhi bea materai diantaranya adalah kayak surat kesepakatan, surat keterangan, surat kuasa, akta notaris, akta pejabat pembuatan akta tanah, surat berharga dengan nama dalam dan bentuk dalam apapun,
serta kayak seperti dokumen transaksi surat berharga, produk lelang yang berupa kutipan risalah lelang, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya, apa sih fungsi pajak nasional dalam perekonomian di Indonesia? Di situ terdapat 7. Yang pertama itu adalah sebagai pendapatan negara, pengaturan pendapatan dan distribusi, kekayaan, stimulus ekonomi dan stabilisasi, regulasi dan pengendalian, pendorong investasi dan pengembangan industri, pengendalian inflasi, pengumpulan data ekonomi. Selanjutnya itu kendala yang sering dihadapi oleh pemerintah itu ada 3. Yang pertama adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak melalaikan suatu kewajibannya. Dan yang kedua itu database yang masih jauh dari standar internasional. Kondisi seperti ini menyulitkan riset empiris yang bertujuan menguji kepatuhan wajib pajak. Dan yang ketiga adalah kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan membayar pajak ke negara adalah sebagai bentuk perlawanan. Persepsi wajib pajak bahwa percuma membayar pajak dengan tertib karena pada akhirnya akan digunakan secara boros dan tidak tepat sasaran. Dan kesimpulannya adalah pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar yang diperoleh dari kontribusi rakyat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran negara. Pajak nasional adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah dari warga, negara atau perusahaan untuk mendanai kebijakan dan pelayanan publik. Pajak nasional bisa memiliki dampak positif dan negatif tergantung pada desainnya, tarif dan pengelolaannya, dan instrumen penting menjaga stabilitas keuangan negara dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Baik, cukup sekian penyampaian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.